Perkembangan komposisi dan struktur pajak di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Fokus ini bisa berubah dari waktu ke waktu tergantung pada prioritas ekonomi dan sosial serta kebijakan fiskal yang diterapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan, dan kebutuhan anggaran negara. Perkembangan dan komposisi pajak di Indonesia meliputi beberapa aspek. Yang pertama, ada perubahan dalam tarif pajak untuk berbagai jenis pendapatan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak lainnya. Kedua, terdapat penyesuaian dalam aturan dan ketentuan perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan. Dan yang ketiga, pemerintah terus berupaya untuk memperluas basis pajak dan mengurangi kesenjangan perpajakan. 1. Pajak penghasilan atau PPH. Perkembangan pajak penghasilan di Indonesia telah meliputi beberapa fase. Selama tahun 2010-an, terjadi penyesuaian tarif atau aturan PPH untuk meningkatkan penerimaan pajak dan keadilan. Pada awal 2020, pemerintah fokus pada reformasi pajak untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Ini melibatkan penurunan dari tarif PPH, usaha kecil dan menengah, serta intensif pajak bagi sektor-sektor tertentu. Pemerintah juga memperkuat penegakan pajak untuk memperluas basis pajak dan mengurangi kesenjangan perpajakan. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Perkembangan pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia telah mengalami beberapa fase. Selama tahun 2010-an, terjadi penyesuaian tarif dan aturan PPN untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung stabilitas ekonomi. Pada awal tahun 2020-an, pemerintah fokus pada reformasi PPN untuk merangsang konsumsi domestik dan mendukung industri dalam negeri. Ini melibatkan penyesuaian tarif PPN untuk beberapa sektor tertentu, serta peningkatan penegakan pajak untuk mengurangi praktik perpajakan ilegal. Selanjutnya, terdapat pajak bumi dan bangunan atau sering juga disebut dengan PBB. Perkembangan pajak bumi dan bangunan di Indonesia telah mengalami beberapa fase. Selama tahun 2010-an, terjadi penyesuaian tarif dan aturan PBB untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengoptimalkan pemanfaatan aset properti. Pada awal 2020-an, pemerintah fokus pada reformasi PBB untuk memperbaiki ketepatan nilai properti dan meminimalkan praktik penghindaran pajak. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk memantau dan penilaian properti, serta meningkatkan transparansi dalam administrasi pajak properti. Untuk beberapa komposisi dan struktur pajak Indonesia lainnya akan kami bahas lebih detail melalui presentasi. Perubahan dalam tarif, aturan, dan kebijakan terkait pajak ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, dan tujuan pembangunan nasional dalam